Baik, Majelis yang mulia. Tupoksi dimaksud dalam rangka sebagaimana hak saksi, salah satunya adalah memperoleh form data DPKTB tersebut. Itu diatur dalam PP 19 mulai dari pasal 5, 6, 11 dan 29. Itu terjadi di 519 TPS? Seluruh TPS kami sampai hari ini tidak punya data tentang siapa mereka 85.169 pengguna DPKTB itu, siapa mereka, di mana tempat tinggal mereka dan berapa siapa jumlahnya? 85.169. 85.169. Iya, baik. Terus yang paling banyak di antara 23 kabupaten kota itu di mana? Di Makassar? Yang paling banyak terbesar di Makassar 40.000 lebih, kemudian yang kedua di Kabupaten Goa 11.000 lebih. 40.896 dan 11.037 ya di dua itu. Kalau dari tadi yang Anda katakan seluruh Sulawesi Selatan berapa yang menggunakan DPKTB? DPKTB seluruh Sulawesi Selatan 85.000. 85, yang 40 di kota Makassar dan yang 11.000 di Goa ya? Ya. Itu hanya menyangkut DPKTB. DPKTB. Kemudian yang lain apa? Saya hanya concern di soal DPKTB itu yang Majelis yang mulia, karena dari awal data itu yang kami minta, karena kami akan melakukan pencermatan by name by address terhadap pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB itu. Siapa mereka, apakah betul mereka menggunakan sesuai dengan TPS yang ada dalam KTP, itu yang kami tidak ketahui karena memang datanya untuk kami pemohon, tidak ada. Saudara menghadirkan saksi untuk Sulawesi Selatan berapa orang? 2 orang? Orang yang mulia. Oh, 2 orang. Jadi 2 orang itu yang satu mencermati DKTB, yang satu tadi mengatakan bahwa pada awal TPS tidak ada sumpah, kemudian yang satu lagi apa ini? Boleh di coblos itu ya? Kalau boleh yang mulia. Ya. Yang pertama kami ingin menunjukkan dalam skala kecil itu seperti apa yang terjadi. Oh, dan begitu. Kemudian yang sehingga kedua, ada kesimpulan yang general ya, sampai betul. Kepada kesimpulan itu ya. Iya betul yang mulia. Makasih. Ada yang lain lagi, saudara saksi? Cukup yang mulia. Selain DKTB tadi. Hanya itu yang saya concern. Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saksi berikut. Yang berikut. Saksi dari Sulawesi Tenggara, ya. Majelis yang mulia. Sulawesi Tenggara, Hardi. Sulsel. Iya. Baik. Alamat tinggal saudara? Di Jalan Balai Kota 2 nomor 67 Kota Kendari. Baik. Ketika Pilpres saudara sebagai apa? Saya sebagai saksi di tingkat provinsi. Saksi di tingkat provinsi. Iya. Apa yang saudara akan jelaskan? Iya, terima kasih yang mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu temuan kami adalah adanya pengguna DPKTB yang menurut kami itu berlebihan. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, di mana di sana ada pengguna KTP sebanyak, maaf mulia saya harus buka dulu data. Sebentar saudara. Jumlah DPT di Sulawesi Tenggara itu berapa? Biar lebih terstruktur. Berapa jumlah DPT secara keseluruhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara? Jumlah DPT Sulawesi Tenggara 1798732. 1798732. Baik, itu DPT. Iya, Sulawesi Tenggara. Kemudian DPTB berapa? DPTB sebanyak 3296. 3296. DPKTB? DPKTB sebanyak 23382. 23382. Iya. Baik. Nah, apa masalah dengan DPKTB tadi? Seperti yang saudara katakan di Lasusua. Iya, di Lasusua.
Ya, di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di TPS 7 itu ada pengguna DPKTB sebanyak 78 dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi, berapa DPT di TPS 7 Lasusua itu? DPT-nya 471. 471 DPT. DPT. Iya. DPKTB? DPKTB 78. DPKTB 78. Iya. Nah, Anda menganggap bahwa terlalu banyak gitu? Iya, terlalu banyak karena jumlah yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi ini hampir 1/2 dari yang pengguna hak pilih menggunakan KTP. Apakah, tapi saudara kan saksi di provinsi. Iya. Ini berarti saudara mendapat laporan. Iya, mendapat laporan Dari saksi pada tingkat kecamatan. Iya. Saudara tidak menyaksikan sendiri kan? Tidak. Datanya saudara sudah pelajari? Sudah. Sudah. Baik. Apakah di dalam data itu ada pemilih DPKTB yang menggunakan KTP tidak sesuai dengan alamat di mana TPS itu berada? Kalau itu saya tidak tahu yang. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Jadi apa yang menjadi persoalan menurut saudara di situ? Hanya karena terlalu banyak tadi? Iya, terlalu banyak. Hampir 1/2 dari jumlah pemilih pengguna KTP. Menggunakan Jadi KTP. secara logika Tidak usah pakai logika, saudara saksi fakta Iya. saja ya. Iya. Saksi tidak diminta untuk berlogika. Iya. Ada lagi yang lain saudara akan jelaskan? Kemudian yang berikutnya di Kabupaten Bombana ada Kabupaten Bombana. beberapa kecamatan dan Beberapa itu berapa? Harus jelas. Angkanya harus jelas. iya. Yang saya pegang datanya ada 3 kecamatan yang melakukan rekapitulasi sebelum jadwal rekapitulasi. Kecamatan apa saja itu? Yakni Kecamatan Mata Oleo, Latarijaya, Poliang Barat. Baik. Rekapitulasinya dilakukan jam berapa? Rekapitulasinya dilakukan di tingkat PPK-nya dilakukan pada tanggal 16. Tanggal 16. Baik. Saudara punya data perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 3 kecamatan dimaksud? Saya tidak pegang datanya. Tidak pegang datanya. Saudara hanya diberikan informasi oleh saksi saudara bahwa di 3 kecamatan itu rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Jadwal yang sebenarnya kapan? Kalau yang tadi yang saya tidak sempat sebutkan di PPS itu dilakukan rekapitulasi pada hari H tanggal 9. Oke. Iya. Terus? Oh, mohon maaf, tadi bukan tanggal 16, tanggal 10 di tingkat kecamatannya. Tanggal 10 dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Iya, jadi di tingkat Saudara desanya menganggap hari H. itu belum waktunya? Iya. Waktu yang sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13. Apakah saudara juga mendapat laporan dari saksi saudara bahwa terhadap kejadian tersebut saksi pasangan nomor 1 itu sudah melakukan keberatan? Menurut laporan yang kami terima itu melakukan keberatan tapi hanya secara lisan. Setelah mendapat penjelasan dari pihak pelaksana rekapitulasi, mereka tidak melanjutkan dengan Baik, jadi keberatan secara lisan saja pada saat dilakukan rekapitulasi. Iya. Dan setelah ada penjelasan mereka tidak melanjutkan lagi keberatan itu. Iya. Menurut informasi yang saya dengar bahwa lebih cepat lebih baik katanya. Baik, lebih cepat lebih baik ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Kemudian yang ketiga ini yang terakhir yang mulia. Ya. Ini juga merupakan laporan dari saksi kami di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Buton, di mana di sana ada proses pembukaan kotak suara juga. Ini saya mohon maaf, saya bisa bacakan berita acaranya. Iya.
Berita acara pembukaan kotak suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat Kabupaten Buton pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Agustus tahun 2014 bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Buton berdasarkan surat KPU RI nomor 1446/KPU 2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal penyiapan dan penyampaian formulir model A5, PPWP dan model C7 dan mengenai permohonan perselisihan pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2014, KPU Kabupaten Buton mengadakan pembukaan kotak suara di 33 TPS. 33 TPS. Tanggal berapa tadi dibuka? Tanggal 25 Juli. 25 Juli. Ada yang dibuka selain tanggal 28 Juli itu? 25. 25 Juli? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi pembukaan hanya pada tanggal 25 Juli. Iya. Apakah pada saat pembukaan saksi dari kedua pasangan calon itu diundang untuk menyaksikan pembukaan dimaksud? Iya. Saksi dari saudara juga hadir? Hadir. Hadir. Apa ada masalah ketika dilakukan pembukaan? Dari keterangan saksi itu tidak ada. Tidak ada masalah. Iya. Baik. Jadi sekedar laporan saja bahwa ada pembukaan, Iya. tapi tidak ada masalah. Dari Itu laporan untuk saksi. Kabupaten Buton, Iya. ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup. Cukup? Silakan Yang Mulia. Ada yang mau didalami? Pak Wahidudin, silakan. Ya. Terima kasih. Saudara Cardi, saksi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Di sini disebutkan ada keterangan yang akan diberikan. Seluruh desa yang hanya memiliki satu TPS tidak dilakukan pemungutan suara dan hanya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pertanyaan saya, berapa desa itu yang hanya punya satu TPS yang melakukan rekap hanya di kecamatan dan tidak ada pemungutan suara itu? Mohon maaf Yang Mulia, sebentar dulu saya buka Ada ini. dokumen saya. Iya, data yang saya pegang yang pastinya yang saya tahu itu di Kabupaten Kolaka Utara ada 21 TPS. Dan menurut informasi dari saksi kami bahwa di setiap kabupaten semua yang memiliki TPS di satu desa itu satu TPS-nya tidak ada rekapitulasi dilakukan di tingkat PPS. Ya, hanya jumlah pastinya hanya satu kabupaten tadi yang saya hafal. Ya, Iya. sepengetahuan saudara, karena ini tadi disebutkan ini satu kabupaten, Iya. ini apa ada instruksi, ada arahan kok setiap desa yang satu TPS itu tidak ada pemungutan suara, cukup rekap di tingkat kecamatan. Kan seragam itu jadinya. Jadi apakah sepengetahuan saudara ini ada arahan, ada instruksi atau ada apa? Yang saya tahu tidak ada. Berapa desa tadi? Ini di Kolaka Utara ya? 21 yang saya 21 ingat. Kalau saya tidak desa salah ingat. di 21 kecamatan pasti. Tidak 21 kecamatan. Ya, 21 desa yang tidak melakukan rekapitulasi di tingkat PPS. Apa ini terfokus di kecamatan tertentu? Tidak menyebar. Tidak, tapi saudara punya datanya ini. Punya. Jadi tidak ada pemungutan suara dan rekap di tingkat kecamatan. Saudara punya saksi di sana? Pemungutan suara terjadi, rekapitulasi tidak Rekap terjadi. saja. Iya. Ini di sini tidak dilakukan pemungutan suara. Seluruh desa yang hanya memiliki satu TPS tidak dilakukan pemungutan suara dan hanya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini sininya. Yang saya tahu melakukan pemungutan suara tetapi tidak melakukan rekapitulasi, langsung ke PPK. Oh begitu. Sehingga saksi kami di tingkat PPS itu tidak diundang dan tidak memiliki data.